pembelajaran berdiferensiasi dan memuat KSD di sekolah. Kemudian cara mengatasi faktor penghambat atau gangguan. Yang pertama tentunya kerjasama dengan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan belajar yang bersih dan nyaman. Kemudian mengajak rekan guru, ini apalagi yang masuk dalam komunitas praktisi untuk berkolaborasi dalam pembelajaran berdiferensiasi dan memuat KSD. Begitu Bapak. Oke, terima kasih Bu Ira. Ini sudah hadir. Gimana Pak? Silakan Bapak Ibu yang lain. Ibu Ira sudah selesai tadi? Sudah Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau melanjutkan presentasinya tentang rencana yang akan dikembangkan pada 3 bulan berikutnya ya. Silakan Pak Ihsan. Seterusnya dilanjutkan sama Pak Hendro ya. Baik Bu, ini kita share atau saya bacakan saja Bu? Boleh di share screen Pak kalau memang ini. Oke. Share screen nanti dibacakan. Biar kita nampak semua Pak. Yang ketiga lembar, oke. Ini ada 2 yang rencana mau dikembangkan. Yang pertama mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid. Yang kedua memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Mungkin yang sangat tertarik saya ambil yang kedua karena yang pertama ini sudah jalan tapi belum terlalu efektif ya. Saya yang kedua di sini. Rencana saya ke depan adalah membuat Pekan Ceria sebagai ajang pengoptimalisasian pembelajaran yang berpihak pada murid. Ukuran keberhasilan saya itu terlaksananya program Pekan Ceria. Rencananya itu yang dibuat 1 bulan sekali minimal dengan tema yang berbeda setiap Pekan Cerianya. Jadi kita lihat apa yang dibutuhkan siswa. Kemudian bagaimana cara mengatasi faktor penghambat atau gangguan untuk mencapai kompetensi tersebut. Ini biar program ini jalan, kita lihat dulu apa yang dibutuhkan oleh siswa yang paling urgen. Misalkan yang berkaitan dengan hal apa yang nanti kita lihat di lapangan. Ini juga bisa merupakan bagian pembelajaran social emotion juga menjadi program sekolah. Itu salah satunya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ihsan dengan Bu Ira tadi ya sudah menyampaikan. Ini menarik, udah 2 tadi Pak Ihsan dengan Bu Ira ini menarik ini. Menariknya memang Pak Ihsan dengan Bu Ira tidak lagi fokus ke apa rencana pengembangan kompetensi diri itu tidak lagi fokus kepada nggak mengulang maksud saya. Tidak mengulang yang punya LK1. Nah, gitu. Alhamdulillah berarti sudah meninggalkan yang direncanakan di awal. Ini berarti mau ke depan lagi saya lihat. Nah, ini. Saya membuka yang lama ini, tapi oke, semuanya sudah merancang yang lebih jauh lagi. Terima kasih. Tadi Pak Ihsan ada Minggu Ceria atau apa tadi? Pekan Ceria Pak. Pekan Ceria ya. Itu yang mengadakan siapa itu? Sekolah atau Pak Ihsan yang memanagenya? Kalau Pekan Ceria memang itu saya kemarin waktu masuk kepala sekolah sempat duduk menceritakan yang akan bisa dilakukan di sekolah. Kemudian saya ada memberi masukan program yang tertunda ibaratnya yang sudah diimpi-impikan dari tahun yang lalu. Kebetulan beliau nanti mengatakan nanti akan kita musyawarahkan, kita diskusikan di rapat kerja lagi. Boleh saya bilang begitu. Ini programnya memang program sekolah Pak, nggak bisa karena ini melibatkan seluruh siswa. Ibaratnya kita kalau dalam rancangannya
1 bulan harus diambil 1 hari khusus untuk dibuat kegiatan di luar akademis. Jadi ini juga merupakan bagian pembelajaran sosial emosi juga, Pak. Ya, oke. Semoga ini berjalan 3 bulan ke depan, ini berjalan dengan baik. Nanti silahkan Pak Ihsan berkoordinasi dengan kepala sekolah yang baru, karena kepala sekolah Pak Ihsan juga baru ini. Oke, terima kasih Pak Ihsan dengan Bu Ira. Mungkin yang lain Bu Radia. Pak Hendro ya. Baik Pak Bapak Ibu, Pak Basiran, sebelum kita lanjut ke Pak Hendro, ada sedikit yang ini saya ya, antara yang saya baca di panduan ini tadi di kasus Pak Ihsan itu tadi yang dikembangkan di LK. Putus-putus Bu Radia. Sekarang yang ada depan apabila Suara Bu Radia nggak kedengaran. Ya, putus-putus. Jaringan kayaknya ya. Kendala di jaringan Bu mungkin. Ya, karena memang saya pun jaringan kurang bagus nih. Mungkin Pak Hendro. Sambung aja dulu Pak Hendro. Nanti Bu Radia mungkin menyusul. Gimana Bu Radia? sudah terdengar suara saya, Pak? Oke, sip. Lagi lanjut. Oke. Ini Pak, saya dari tadi saya menyimak kan antara panduan ini saya lihat tadi Pak Ihsan khususnya yang saya perhatikan padletnya tadi itu antara yang belum berkembang dengan yang akan dikembangkan 3 bulan ke depan ini agak berbeda, Pak. Nah, tadi yang belum berkembang kan yang di organisasi keprofesian itu yang belum berkembang di diri Bapak Ihsan. Kemudian ini yang mau dikembangkan 3 bulan ke depan ini sudah ke ini yang berpusat ke siswa tadi. Itu maunya dari tadi pagi sampai sore ini kita masih satu ini, Pak. Satu visi terus. Pertama tadi kita masih satu jalur kita. Pertama tadi kita analisis apa yang kita checklist dulu tadi kompetensi guru penggeraknya, apa yang sudah berkembang, yang belum, faktornya apa, kemudian ada masukan dari teman, berdasarkan masukan itu nanti kita buat progres lagi untuk 3 bulan ke depan. Maunya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak usah berpikir ke hal yang lain lagi di luar apa yang sudah kita. Silakan Pak Ihsan. Oke, izin menanggapi Bu. Di sini kan kalau misalkan saya pribadi, kalau misalkan berpikir di tempat yang saya mentok, akhirnya saya nggak akan berkembang. Yang di mana berhambat, biarkan dulu saya jalan yang mungkin yang akan mudah tercapai dibandingkan saya berpikir hal sesuatu yang memang yang nggak ada solusinya, gitu. Jadi tadi sama teman-teman juga saya tanyakan apa yang saya lakukan. Yang sudah saya lakukan itu sudah, tapi ternyata tidak membuahkan hasil. Teman-teman juga mengalami kendala yang sama. Jadi di sini kan nggak ada solusinya. Jadi daripada saya berpikir mentok di situ, mending ya rencananya yang masuk akal saja, yang mungkin saya sendiri tahu cara penyelesaiannya, daripada nanti saya rencanakan tapi saya tidak tahu bagaimana nanti mengeksekusinya. Itu Bu. Oke. Ya boleh Pak Ihsan, nggak masalah itu. Artinya memang yang menghambat, faktor-faktor penghambat tadi, kegiatan yang harus ditingkatkan itu tetap jalan. Rencana yang matang ini kan tadi kan ada 2 rencana itu. Yang disampaikan tadi kan 1. Saya kira program Pak Ihsan tadi, alasan juga saya katakan tadi udah tepat itu. Daripada memang mandek di situ, berjalannya tidak maksimal, maka kita cari rencana yang lain yang bisa kita maksimalkan dan kita tahu caranya untuk memberhasilkan itu. Saya kira nggak masalah Bu Radia. Ya boleh Pak. Ya, memang sebaiknya boleh juga Pak Ihsan, tapi alangkah baiknya yang belum berkembang itu juga dimasukkan Pak. Tetap dimasukkan kan. Tadi kan ada masukan dari teman-teman, tidak ada salahnya untuk Bapak coba dulu. Jangan langsung menyerah begitu saja Pak.
Karena supaya nyambung nanti antara LK1, LK2 dan LK3. Kalau LK2 dengan LK3 nggak nyambung, nggak ini nanti Pak. Ya. Boleh, Bu. Ya, minimal satu dimasukkan tadi. Nah, jadi satu andalan, satu yang mengikut yang tadi memang kurang tahu kita solusinya, tapi masukan dari teman itu tadi kan perlu. Oke, mungkin satu orang lagi lah, Bu Radia. Iya Pak, Siapa silakan tadi? Pak Hendro. Pak Endro, ya, Pak Endro. Silakan Pak Endro. Baik. Oh ini saya tadi pakai. Tunggu. Sudah masuk, Pak. Oke. Ya. Baik, jadi di sini saya menambahkan dari apa yang LK1 sampai dengan LK3 ini untuk menyinkronkan kompetensi saya ya. Jadi yang pertama adalah pertanyaan apa kompetensi yang akan Bapak Ibu kembangkan selama 3 bulan ke depan ya. Ini adalah pertanyaan di mana dulu sudah pernah kita bahas di Lokakarya 2 kalau nggak salah Bu ya, untuk 3 bulan ke depan. Jadi yang pertama adalah membentuk komunitas praktisi di sekolah dengan memadukan pembelajaran berbasis video pembelajaran. Jadi di sini saya terfokus dengan apa yang memang saya geluti saat ini, yaitu tentang pelatihan pembuatan video pembelajaran untuk para guru-guru di komunitas saya. Selanjutnya adalah apa rencana Bapak Ibu mencapai untuk kompetensi tersebut ya, yaitu yang pertama memberikan pemahaman terhadap rekan sejawat dan kepala sekolah terkait kompetensi yang akan saya lakukan, yaitu dengan membimbing guru tersebut untuk memadukan antara proses pembelajaran yang biasa menjadi pembelajaran abad 21 ya, yang memang saat ini kita geluti seperti itu, karena ini sudah mulai PPKM level 3 atau 4 ini ya. Jadi untuk strategi ke depan ini mungkin pembelajaran daring lagi, dan kami mempersiapkan itu dengan pematangan materi yang nantinya sudah saya saya susun seperti itu ya. Apa ukuran keberhasilan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Jadi dengan memberi pemahaman rekan sejawat akan pentingnya pembuatan video ataupun pelatihan video tersebut yang dapat diberikan dampak baik bagi siswa guru itu sendiri, dapat meningkatkan proses keberhasilan atau capaian kompetensi. Jadi dengan adanya kegiatan tersebut memberikan rekan pemahaman kepada rekan sejawat akan pentingnya proses pembelajaran yang berbasis video pembelajaran, baik skala kecil atau besar. Maksudnya bagaimana? Yaitu anak SD sekarang itu kan lebih suka dengan kartun seperti itu ya. Dengan adanya video-video tersebut, mereka dapat merangsang pembelajaran tersebut untuk lebih belajar dan bermain ya kan, karena watak untuk anak SD itu lebih banyak bermainnya daripada belajar seperti. Jadi kita rangsang dengan video pembelajaran yang berbasis animasi dan lain sebagainya, itu akan menarik perhatian murid tersebut. Lalu bagaimana cara saya mengatasi faktor penghambat atau gangguan untuk mencapai kompetensi tersebut? Yaitu memberikan pelatihan terhadap guru di komunitas saya, yaitu KKG mini yang ada di SD saya, itu memberikan asupan pembelajaran yang menarik. Ya, yang tadi saya beritahu dengan ukuran keberhasilan tadi, yaitu dengan mengarahkan untuk pembelajaran video, pembelajaran yang akan diberikan seperti itu. Mungkin seperti itu saja Pak dari tanggapan saya. Terima kasih. Ya, mungkin ada tambahan Bu Radia yang mau ditanggapi? Ukuran keberhasilannya mungkin Pak Hendro bisa dipertegas lagi Pak ya. Ya Bu.
di ukuran keberhasilan kan, apa misalnya itu program Bapak itu ataupun pengembangan diri itu Bapak anggap berhasil jika seluruh guru itu bisa membuat video pembelajaran yang menarik ataupun siswanya lebih termotivasi dalam belajar, itu lebih dipertegas lagi di bagian itunya Pak. Yang lain saya rasa sudah oke itu Pak. Baik, baik, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Ini waktu juga tinggal sekitar 13 menit. Saya kira saya cukupkan dulu. Kita cukupkan di sini. Nanti teman-teman LK-LK itu dikirimkan ke kami kembali gitu. Setelah direvisi, mana yang perlu direvisi, silakan direvisi. Nanti silakan ke kami kembali. LK 4 itu silakan Bapak Ibu buka dan checklist LK 4. Sebelum ke LK 4 dulu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya mungkin ada yang mau tanyakan, boleh juga. Ini Bu, saya yang di LK 2 ya. Itu kan tadi ada yang hambatan saya, cuma saya lihat solusi dari teman-teman nggak ada, belum ada solusinya, bagaimana tuh kira-kira ya? Karena kan ada pendapat teman-teman yang harus ini. Karena kebetulan dari teman-teman pun nggak tahu bagaimana yang solusi yang diberikan, karena dia juga mengalami hambatan. Bagaimana tuh kira-kira Bu? Ya. Yang di LK itu Pak Ihsan itu tadi kan maunya ada solusi dari 4 rekan sejawat yang lain ya terhadap kompetensi yang belum berkembang di diri Bapak. Betul. Di antara 9 yang lainnya itu tolonglah untuk saling memberi masukan terhadap kompetensi yang rekan lain belum berkembang. Kan tidak semua Bapak Ibu punya kasus yang sama, tidak semua. Tadi cuman Pak Ihsan dengan Bu Ainal ya, kalau saya nggak salah itu yang kompetensinya belum berkembang di kategori yang sama. Yang lain kan tentu tidak ya. Jadi Bapak Ibu yang lain tolonglah untuk saling memberikan masukan ya, ataupun ide ataupun trik bagaimana supaya kompetensi yang belum berkembang di rekan yang satu, tolong yang 4 lainnya untuk memberi tanggapan dan masukan. Itu untuk di LK 52 ya, 5.2. Oke, rekan-rekan sekalian, kita isi ke LK terakhir, pengisian lembar evaluasi, silakan dibuka. Itu ada sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, setuju 3, dan sangat setuju 4. Ini tentang lokakarya kita. Silakan Bapak Ibu isi. Nanti dikirim di grup Pak ya? Ya. Setelah boleh di grup nanti. Di grup juga boleh. Ke grup masing-masing aja Pak Endro. Pak Endro tim Bu Radia. Yang lain ke saya juga boleh. Yang selesai. Bentuknya sekalian aja tuh kayak yang di RAR tuh gitu aja kalau bisa. Nanti kirimnya. Oke, RAR saja. Sudah Bapak Ibu? Udah dicis atau disilang? Kalau sudah, kita lanjut ke refleksi. Suara saya masuk nih ya? Masuk Pak. Oke. Oke, kita ke refleksi lah. Oke, diisi refleksi sekarang.
Masing-masing, silakan. Yang Bu Siti Rahmah, silakan Bu Siti Rahmah, kasih refleksinya. Halo Bu Siti. Ya Pak, bagi isi itu tadi. Oke, itu bisa nanti waktu mau dikirim. Oke, silakan Bu Siti kasih refleksi untuk hasil pembelajaran hari ini. Ada 2. Apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini? Jadi 1 atau 2 saja yang membekas. Apa yang ingin ditingkatkan setelah lokakarya hari ini? Silakan Bu Siti Rahmah. Ya Pak, dari yang saya pelajari hari ini adalah tadi kita ada menunjukkan sisi kemampuan dan yang masih kurang mampu dalam kompetensi yang sudah diberikan. Jadi di sini kita belajar mencari solusi di mana yang kurang dalam kompetensi yang kita miliki. Setelah itu hari ini juga kita udah mengisi LK yang sesuai dengan kemampuan kompetensi yang kita miliki juga, dan tadi juga banyak solusi dari teman-teman untuk meningkatkan kemampuan kita. Nah, selanjutnya setelah apa yang ingin Ibu tingkatkan? Setelah lokakarya ini ya Pak ya? Apa? Ini tadi juga saya kan sudah membuat yang di LK3 itu tentang, ya Pak, saya buka sedikit. Ya, buka aja nggak apa-apa. Jadi kan yang ingin saya tingkatkan sama juga dengan yang untuk yang saya isi di LK5, di LK3 ini Pak, yaitu ada berbagi praktik baik dan juga membantu rekan guru mengembangkan diri. Jadi 3 bulan ini itu yang akan saya tingkatkan Pak di komunitas praktisi nantinya Pak. Oke, komunitas praktisi Ibu Siti Rahmah mesti jalan ya? Masih Pak, tapi ya masih memang yang komunitas komite pembelajaran itu Pak, belum juga semuanya gurunya Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, Ya, lanjut Bu. Terima kasih Bu Rahmah. Kemudian ya, Bu sama-sama Pak. Bu Laili. Silakan Bu Laili. Bu Linda kalau enggak. Bu Linda, silakan Bu Linda. Ada ya? Oke, Bu Salimah. Silakan Bu Salimah. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dipelajari hari ini adalah sangat bermanfaat bagi saya, mulai dari tadi melihat kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru penggerak, baik yang sudah mulai dijalankan atau yang sudah sering dan sudah konsisten. Kemudian di sini juga hari ini kami belajar tentang bagaimana mengembangkan kompetensi yang 3 bulan ke depan dari kompetensi yang belum berkembang di LK1 tadi. Kami mengambil yaitu kompetensi dalam komunitas ini ingin membantu teman sejawat dalam melakukan perbaikan mutu atau kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Mungkin 3 bulan ke depan ini akan kami kembangkan bersama CDP Bu Ainal Marziah. Kami akan bekerjasama untuk mewujudkan perbaikan kualitas atau proses belajar mengajar di sekolah kami lebih baik lagi. Ini sesuai dengan kompetensi yang ada di LK1 tadi. Kemudian yang ingin ditingkatkan yaitu dalam komunitas sekolah, komunitas praktisi yang sudah berjalan selama ini,
kami ingin mengembangkan kompetensi yang belum berkembang tadi selama 3 bulan ke depan. Alhamdulillah diharapkan walaupun tidak maksimal 100%, minimal akan kami laksanakan secara perlahan-lahan, tetapi setidaknya ada 50% guru bisa memahami rencana proses perbaikan mutu pendidikan di sekolah kami lebih baik lagi. Mungkin ini nanti dapat dilihat dari hasil belajar siswa pada akhir semester. Mungkin ini Pak materi yang kami pelajari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Salimah. Untuk yang terakhir ini nggak bisa saya panggil satu-satu. Saya minta satu kata, sisanya satu kata dari setiap CGP untuk kegiatan Loka Karya 5 hari ini. Satu kata atau 2 kata saja, nggak usah panjang, terserah apa aja. Oke ya, kita mulai dari Bu Ira, satu kata dari Bu Ira. Tercerahkan. Tercerahkan, oke, good Bu Ira. Kemudian Pak Ihsan. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Oke, silakan Pak Sukri. Satu kata, semangat. Semangat, oke. Jangan patah haki lom. Oke, Bu Nana. Iya, satu kata Pak ya. Ya, satu kata. Semangat sama bermanfaat dan luar biasa. Oh, luar biasa. Oke. Bu Linda. Terus bergerak. Terus bergerak, Bu Linda. Bu Laili. Mana Bu Laili? Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Pak Hendro. Belajar berbagi. Belajar berbagi. Bu Ainal. Belajar bersama. Belajar bersama. Bu Siti Rahmah. Mantap. Mantap. Terakhir, Bu Salimah. Penuh dengan makna. Penuh dengan makna. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai hari ini. Satu pesan saya. Dan nanti kita minta pesan dari Ibu Salimah. Ini pesan saya. Loka Karya berikutnya kita akan temanya tentang pembuatan program sekolah yang berpihak pada murid. Ini juga nanti akan dibekali oleh fasilitator dengan instruktur. Dan itu nanti pembuatan program sekolah yang berpihak pada murid dibawa ke Loka ke-6 bulan depan. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Loka ke-6-nya itu daring atau luring, Pak? Kita usahakan luring lah, nggak enak daring. Ya kan? Nggak enak luring, daring nih. Insya Allah nanti daring, luring lah, jangan daring lagi. Nggak enak daring nih. Oke, ada yang lain? Nggak ada ya? Oke, Bu Radiah, ada yang disampaikan Bu Radiah? Link absen sudah saya kirim di chat ya, coba diperiksa Bapak Ibu. Oke, link absennya sudah ada ini di chat. Nanti bisa diisi. Coba salah satu dari Bapak Ibu untuk memeriksa apakah bisa diakses atau tidak. Oke, silakan Bapak Ibu. Tes bisa di-copy. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Oke, ada lain Bu? Nah, Bapak tutup share screen-nya biar kita bisa foto sekali lagi Pak ya. Boleh. Bu Radia nggak mau kasih ketua petitih? Nggak ya? Ketua bisa ya? Nggak ada. Sudah saya tutup. Baik Bapak Ibu, walaupun Loka Karya kita hari ini daring ya. Saya harap Bapak Ibu tetap semangat walaupun sudah di pertengahan
perjalanan kita sudah pertengahan ya. Untuk mundur itu terlalu ini ya. Terlalu apa namanya? Terlalu cengeng ya jadi orang kalau untuk mundur udah setengah perjalanan. Kita bersama-sama akan menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini sampai 9 bulan ke depan. Kami selaku pendamping itu mengharapkan kelulusan di Bapak Ibu itu 100%. Dan Bapak Ibu adalah motor penggerak nantinya untuk menginisiasi rekan guru di Biren untuk sama-sama tergerak dan menggerakkan. Ya. Nanti LK-LK-nya jangan lupa dikirim kembali ke kami setelah diisi, direvisi. Itu mohon dikirimkan kembali ke kami. Absennya juga. Oke. Ini 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yang di luar siapa? Bu Salimah silakan. Ada angkat tangan Bu. Balik Bu, saya ingin menanyakan tentang LK 1 sampai 5 tadi, apakah ada deadline waktu yang ditentukan untuk kami kirim kepada Bapak atau Ibu? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secepatnya ya Bapak Ibu ya. Ya. Karena kami harus mengirimkan laporan. Ya. Laporan kegiatan lokakarya kita hari ini. Andai lokakarya kita luring itu bisa dikumpulkan sore ini juga. Ini akan tetapi karena daring ya, Bapak Ibu pun harus menyiapkan itu secepatnya. Dalam seminggu inilah. Ya. Dalam seminggu. Karena kita akan nyampaikan juga laporan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu itu di LMS-nya itu mungkin ada yang harus diisi tentang lokakarya 5. Silahkan nanti dikasih feedback lah ke kami itu. Sepertinya tentang itu juga. Ya. Untuk lokal 5-nya. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Ada Bu Salimah lagi, silahkan Bu Salimah. Ya Pak, kemarin kan waktu pendampingan di sekolah Bapak akan ada membawa LK yang disuruh isi. Iya. Jadi LK tersebut bagaimana Pak? Nanti dikirim juga? Nggak usah lagi berarti. Karena intinya hampir sama itu. Saya berpikir kemarin itu nggak dikirim ini kan. Jadi hardnya, tapi ternyata bisa dikirim semuanya. Jadi stop aja kirim ke kami balik. Jadi LK yang sudah ada nggak usah lagi kerjakan. Iya Pak, udah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ibu semuanya. Semoga kita buka kamera ya. Buka kamera, silakan kita mau foto. Silakan Bapak Ibu. Kamera. Oke, Pak Endro udah buka. Mana lagi? Pak Syukri. Pakai WiFi Pak, jadi susah kebuka. Bu, saya isi tutup aja Bu ya. Ya. Nampak ya, dia Bu. nih Bu. Oke. Ya Bu. Pak Isan. Buka nih. Di jaringan tuh. Oh jaringannya. Nggak apa-apa. Foto aja yang ada. Pakai jaring ikan Pak Isan. Oke Bapak Ibu, kita foto ya. Pose lah semanis mungkin biar nggak nampak stres kita